Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Amma ba'du. Jamaah sekalian, muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala pujian kembali dan hanya milik Allah tabaraka wa ta'ala. Kita bersyukur atas segala karunia dan nikmatnya, termasuk anugerah yang besar pada subuh hari ini, dimudahkannya hati kita dan langkah kaki kita untuk masuk ke tempat yang terbaik di muka bumi ini. Sebagaimana pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairu baqaikumul ard masajiduha. Sebaik-baik tempat di atas bumi Allah ini adalah masjid-masjidnya. Tempat yang mulia, kita sholat berjamaah, kita pun juga menuntut ilmu, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala hujani kita dengan keberkahannya, rahmatnya, inayahnya, Allahumma amin. Melanjutkan kajian sirah kita, maka kita belum selesai membahas jihad terakhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu perang Tabuk. Ya. Perangnya sih sudah kelar, karena memang tidak ada pertempuran. Muslimin tiba di Tabuk, masyarakat Romawi sudah kalang kabut, kocar kacir, pergi. Ya. Tapi peristiwa Tabuk masih banyak sekali pelajaran-pelajarannya. Ya. Karena kalau kita berbicara maghazir Nabi, pertempuran-pertempuran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mau menang mau kalah semuanya baik. Termasuk ketika kita membahas Uhud. Uhud kalah, berdarah-darah, berjatuhan kaum muslimin, 70 syuhada, termasuk Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam banyak mengalami luka-luka. Sehingga kalau kaum muslimin gagal paham, itu dikiranya Uhud itu buruk. Kenapa? Karena kalah. Sampai-sampai kalau diajak ziarah ketika haji atau umrah, ziarah ke Madinah, kemudian ada program ke Uhud, nolak, nggak mau. Nggak usah Ustaz, masa kita pergi ke tempat dahulu kaum muslimin kalah, mbok golek sing nggon-nggon menang wae.
neng Badr kayak ya kan, di Khandaq. Nah, Uhud kan kita kalah. Nah, ini gagal paham. Karena sekalah-kalahnya kaum muslimin di peristiwa Uhud, seburuk-buruknya kondisi mengenaskannya Hamzah radhiyallahu anhu, Nabi SAW mengatakan innahu khairun. Peristiwa Uhud, di sana terdapat kebaikan. Pelajarannya banyak dari Uhud. Kalah ya memang, ada sesi kaum muslimin dibalikkan keadaannya oleh lawannya, yaitu orang-orang musyrik Mekah. Tapi dari situ banyak sekali pelajarannya. Kalahnya kenapa? Kemudian yang membuat bangkit apa? Terus apa saja pengorbanan dan perjuangan-perjuangan para sahabat ridwanullah alaihim. Itu kita tahu, kita dapat faedahnya dari kita mengkaji peristiwa Uhud dan perang-perang yang lainnya. Ada menang, ada kalah. Jadi kalau ada soal, kenapa Allah dalam tema jihadnya kaum muslimin bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, terkadang Allah berikan kenikmatan kemenangan, tapi terkadang juga Allah takdirkan, berikan kepada muslimin kekalahan. Kenapa nggak menang terus? Ya, atau mungkin kalah terus, tapi dinamis, kadang menang, kadang juga pernah kalah. Ya. Apa alasannya? Apa sebabnya? Ya. Kata para ulama, termasuk Imam At-Tabari rahimahullah, di dalam kitab tarikhnya beliau mengatakan, kalau tidak pernah kalah, namanya manusia bisa muncul kesombongan, bisa hilang tawakalnya. Dan terjadi apa enggak? Terjadi. Ya bukan di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, di zaman Abu Bakar As-Siddiq, dan kemudian berganti di zamannya Umar bin Khattab. Saat Umar bin Khattab mencopot status dan jabatan panglima tertinggi dari Khalid bin Walid kepada panglima-panglima yang lainnya, kepada Abu Ubaidah bin Jarrah, kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Apa alasannya Umar bin Khattab? Apa Khalid kurang amanah? Enggak, Khalid tetap amanah. Apa Khalid bin Walid turun skillnya dan strateginya di dalam bertempur? Enggak. Tapi Umar bin Khattab memandang adanya perubahan yang merusak keyakinan di tengah kaum muslimin. Apa itu? Kaum muslimin kalau diperintahkan jihad, pertanyaannya, komandan kami siapa? Khalid. Menang dah. Ya, kalau mereka tahu komandannya, panglimanya Khalid bin Walid, sudah, doanya kadang luput itu. Kalau sudah Khalid pasti menang. Wah, bahaya kalau kayak gini. Makanya dirubah, diganti, supaya tidak muncul kesombongan, hilang tawakalnya, berubah niatnya. Tapi kalau kalah terus, ya masa Allah akan kalahkan agamanya? Kan nggak mungkin. Ya. Oleh karenanya, Imam At-Tabari melanjutkan, dengan adanya menang dan kalah, Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga semakin tahu di mana letaknya satu kaum yang ini menjadi musuh dalam selimut, yaitu orang-orang munafik.
Orang munafik di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu paling kelihatan kapan? Saat jihad. Itu paling kelihatan. Ketika mereka itu diajak jihad, kemudian mereka mulai menakar, kayaknya kita menang ini, dapat ghanimah ini, untung besar, mereka akan ikut. Karena sudah tahu itu, hitung-hitungannya itu, kayaknya sih jumlah kita sekian, lawan kita sekian, di atas kertas kita menang, dapat ghanimah, ikut. Tapi kalau jihadnya sudah susah payah, musuh lebih kuat, mereka nggak ikut, tapi dengan alasan dan udzur-udzur tertentu. Orang munafik nggak langsung enggak ada duitnya, nggak ada ghanimahnya, nggak gitu. Ya, mereka datang kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul, kami kan juga punya tanggung jawab anak istri, cari ma'isyah, menafkahi mereka. Ini musim panas, sebentar lagi waktunya panen kurma. Kalau kami tinggal jihad, ketabuk, kan nggak panen, nanti nggak bisa dapat nafkah. Gimana tanggung jawab kami selaku kepala keluarga? Gitu. Alasannya ada aja penting. Ujung-ujungnya ya emang nggak ikut. Niatnya emang nggak ikut. Kenapa? Karena dia tahu, munafik, mereka tahu lawannya adalah Romawi, imperium, negeri adidaya. Wah ini ya kalah kita nih. Gimana mau dapat ghanimah? Lawannya aja Roma. Maka dari sini ya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tahu, orang-orang munafik itu akan membersamai beliau ketika mereka berpikir ada dunia. Dan kalau nggak ada dunianya, mereka akan membelakangi beliau. Dan Imam At-Tabari menyebutkan aslun nifaqi al-kadhbu. Aslun nifaqi al-kadhbu. Jadi pokoknya, asasnya kemunafikan adalah kedustaan, kebohongan. Jadi orang itu kalau sudah bohong, makanya ada hadis alamatul munafik, tanda-tanda kemunafikan, diantaranya terkait dengan kedustaan. Ya. Idza tahaddatsa kadzab wa idza wa'ada khana. Ya. Jika dia berbicara, dia berbohong. Jika dia berjanji, dia ingkari. Ya. Itu kan bagian dari tanda-tanda kemunafikan. Dan kedustaannya itu berlatar belakang apa? Ya bencinya mereka terhadap Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam hadis sahih muttafaqun alaihi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tahasadu wala tanajashu wala tabaghadu wala tadabaru. Sampai kemudian beliau mengikat dengan ucapan innamal mu'minuna ikhwah. Di depan Nabi berpesan, la tahasadu, janganlah kalian berperilaku hasad. Kenapa? Ditafsirkan di antara oleh Imam An-Nawawi, ya, Ibnu Rajab Al-Hambali dan yang lainnya, karena hasad itu salah satu karya-karya dari musuh-musuh Islam terbesar. Yang pertama, hasad itu karyanya iblis. Iblis hasad dengan siapa? Nabi Adam.
Yang kedua, hasad adalah karyanya dari bangsa yang Allah murkai, yaitu Yahudi. Hasadnya ke siapa Yahudi? Ya ke Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lahir, apalagi diutus jadi nabi, bangsa Yahudi di mana sudah? Di Madinah, di Khaybar. Karena mereka ngaji Taurat, buka kitab-kitab suci mereka, dan situ ada tanda-tanda, isyarat-isyarat kalau nabi akhir zaman, nabi penutup kerasulan itu akan tinggal di situ. Mereka siap untuk berada di belakangnya. Karena kalau mereka ada di belakang nabi itu, mereka akan jaya. Tapi setelah ditunggu-tunggu, dinanti-nanti, ternyata nabinya tidak lahir dari Bani Israel. Lahirnya dari mana? Bangsa Arab. Wah, mulai saat itu muncul apa? Hasad. Bukannya mereka nggak tahu yang benar, tapi mereka merasa lebih mulia dari bangsa-bangsa yang lain. Eksklusif. Sampai hari ini Yahudi merasa klan mereka adalah klan teristimewa. Nggak ada yang menyamai apalagi mengunggulinya. Mereka harus menikah dengan sesama klan mereka Yahudi. Siapapun yang bukan dari mereka itu nomor 2, nomor 3, nomor sekian. Nomor satunya siapa? Ya Yahudi. Kenapa? Mereka hasad dari awal dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Hasad juga karya siapa yang terakhir? Kalau perorangan, yuk karyanya Qabil, manusia pertama yang hasad kepada saudaranya sampai membunuhnya. Tapi kalau masyarakat atau umat, hasad itu karya terakhirnya munafik. Kok bisa? Ya bisa. Gembongnya siapa munafik? Abdullah bin Ubay bin Salul. Aus dan Khazraj, putra daerah pribumi Madinah, berperang 120 tahun, terkadang menang Aus, terkadang menang Khazraj, dan itu silih berganti sampai terjadi perang-perang yang dikenal dengan perang Bu'ath. Dan di ujung peperangan itu, masyarakat besar Aus dan Khazraj itu mereka sudah mulai ingin memilih pemimpin-pemimpin di antara mereka. Dan yang paling besar potensi menjadi pemimpin Yasrib saat itu adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Makanya Abdullah bin Ubay bin Salul, sudah yakin dia jadi pemimpin Madinah. Bahkan sudah pesan mahkota kebesaran itu sudah dipesan, udah siap untuk dipakai, itu tinggal, ya kalau bahasa kita tinggal menentukan pelantikan saja. Lah kok ngepasi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah, dan ketika Nabi tiba di Madinah sudah nggak perlu ada rapat, nggak perlu ada meeting, seluruh kaum muslimin Madinah ridho, yang memimpin mereka adalah Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira gimana rasanya Abdullah bin Ubay bin Salul? Tinggal duduk di singgasana kepemimpinan, lah kok muncul orang baru menjadi nabi, dipatuhi dan menjadi pemimpin. Wah, hasadnya Masya Allah. Ya, nah, itu karyanya iblis, karyanya Yahudi, karyanya munafik. Maka dari sini dampak besar hasad itu apa? Susah bahagia.
Abdullah bin Ubay bin Salul nggak bahagia tuh seumur hidupnya. Karena mikirnya itu ya pokoknya orangnya Muhammad aku sudah jadi pemimpin. Ya, guru-guru gitu. Itu sampai matinya kayak gitu. Orang kalau hasad kan gitu, dia mau bahagia gimana? Kebahagiaan digadekan kepada kesenangan orang dihasati kok. Ya, seneng dia itu kan nggak bisa karena mikirnya gitu terus. Lawongi ngono terus ya, nggak bisa bahagia. Dan lebih parahnya lagi akan merusak akidah, yaitu terkait dengan iman terhadap takdir Allah. Orang yang hasad kan bisa kok iso yo, kono kok luwih enak yo uripe yo. Padahal yo podo, langkah-langkah yo podo gitu. Wah bahaya ini. Ya, sudah bisa melupakan kalau Allah Subhanahu wa taala zat yang memutuskan rezeki makhluk-makhluknya. Ya. Udah susah bahagianya tergadekan kepada kesenangan orang lain. Sudah bisa cacat tauhidnya, dan berikutnya dari hadis tadi menimbulkan dosa-dosa berikutnya. Dosa apa itu? Ya hadis tadi, la tahasadu, jangan kalian berhasad. Kenapa? Wala tanajasu. Karena kalau hasad ujung-ujungnya akan menjadi provokator. La tanajasu, najas itu provokasi. Abdullah bin Ubay bin Salul provokator bukan? Provokator. Ngerusak pasukan itu. Uhud. Nabi mendengar, Mekah berapa pasukannya? 3.000 ya Rasul. Kita berapa? Kita 1.000. Ya sudahlah, bismillah berangkat. Nah yang tengah jalan Abdullah bin Ubay bin Salul provokasi. Kono lu 3.000 4.000 dikene kursewu menang piye terus. Ayo balik. Ya, mending balik. Wong perang yo mesti kalah. Akhirnya 300-nya membelot. 300-nya itu yang munafik. Tersisa membersamai beliau berapa? 700. Padahal itu di waktu dan di kesempatan yang sangat krusial. Ditabluk, ya tadi provokasi. Usah ikut, jauh perjalanannya. Musim panas, waktunya kita panen kurma. Udah izin aja sama Rasul, minta uzur. Ya. Itu provokasi di antara kaum muslimin. Provokasi berikutnya, wah, bekerja sama dengan dulurnya munafik cabang Nasrani. Jadi ada sosok yang bernama Abu Amr Ar-Rahib. Abu Amr Ar-Rahib ini sebetulnya sepasang dengan Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi di awal dakwah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau hijrah di Medina, kan Abdullah bin Ubay sudah benci, ditemani oleh Abu Amr Ar-Rahib juga membenci. Tapi setelah melihat dan menyaksikan langsung Badr menang, Muslimin kan menang itu, meskipun dengan 300 sekian pasukan tetap menang. Allah menangkan. Maka Abu Amr Ar-Rahib itu meninggalkan Madinah, bergabung dengan Mekah. Ya. Jadi tinggal di sekitar pinggiran Mekah. Tujuannya apa? Memprovokasi orang Mekah, ya, supaya mereka terus benci kepada Islam, muslimin, muhajirin,
Ya, apalagi Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan jerih payahnya itu hasilnya diantaranya apa? Perang Khandaq itu terkumpul 10.000 pasukan. Dan dari Mekah berapa? 4.000 sendiri. Itu provokasi dari Abu Amr Ar-Rahib. Meskipun tetap kalah. Nah, itu uripnya kan nggak tenang tadi. Sampai tahun ke-8 Allah menangkan lagi kaum muslimin dengan penuh kegemilangan. Inna fatahna laka fat'am mubina, penaklukan kota Mekah. Mekah menjadi negeri tauhid, daulah Islamiyah, menjadi betul-betul kota suci dari kesyirikan. Kemana Abu Amr Ar-Rahib kemudian? Dia kan munafik, sudah nggak ada tempat lagi. Ya, musyrikin sudah nggak ada, terusir. Yang masuk Islam diterima. Lah dia kan nggak mungkin masuk Islam mau munafik. Akhirnya dia pergi ke Syam. Romawi kan ikutnya. Lah Syam keyakinannya apa? Mayoritasnya adalah Nasor. Makanya Abu Amr Ar-Rahib ada di sana, kemudian berpenampilan sebagaimana penampilan orang Nasrani, sampai kemudian berjuluk Ar-Rahib, berpenampilan sebagaimana pendeta-pendeta Nasor. Padahal aslinya dia tuh gembong munafik. Cuma yang nggak ada di Medina. Yang di Medina kan Abdullah bin Ubay bin Salul. Makanya ketika muslimin kok semakin jaya, bahkan ingin tandang perangnya, jihadnya ke Romawi, Abu Amr merovokasi lagi. Bersinergi dengan Abdullah bin Ubay bin Salul, bangun masjid. Bilang kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, muslimin semakin banyak, berarti kan Jumatan juga semakin rame. Masjid Nabawi sudah nggak nampung lagi. Bikin aja masjid di luar Madinah, maksudnya di luar pusatnya Madinah itu Masjid Nabawi. Akhirnya sebelum Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berangkat ke Tabuk, Abdullah bin Ubay bin Salul datang. Itu tadi salah satu alasannya. Ya, kami juga ingin bangun masjid ya Rasul. Karena nanti kalau muslimin tambah besar, menang kan, mosok semuanya ke Nabawi, mosok semuanya ke Kuba. Kami akan bangun masjid. Nah, kalau ceritanya seperti itu kan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum mendapatkan wahyu secara zahir, ya apa salahnya orang bangun masjid? Tapi sepulangnya dari Tabuk, turunlah ayat di mana Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan, wa may yattakhidhu masjidan dirara. Nanti masjidnya dibangun dengan benar apa? Dengan ya niat yang buruk-buruk. Itu munafik itu ternyata sebetulnya akarnya Masya Allah ya, dari hasad menjadi najas. Bahkan ada gembong munafik yang eksternal. Contohnya tadi Abu Amr Ar-Rahib. Saya khawatir. Ya, mohon maaf, saya nggak nyindir organisasi kelembagaan, enggak. Saya cuma bicara oknum aja. Ya kan? Kan ada tuh yang keluar-keluar, oh ya dia bagian dari kami, cuma cabang Kristen. Gitu kan? Ntar ada yang cabang, ya takutnya munafik kayak gitu. Iya kan? Kalau Muslim sejati, ya tentu
berbekal raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabi, otomatis nggak mungkin lah mosok saya Islam tapi cabang Protestan. Ya, saya ini aslinya Muslim tapi cabang, nggak mungkin. Kita bangga dengan keislaman. Ini enggak. Ini bangga dengan lembaganya atau dengan paguyubannya, bahkan sampai ada yang di luar Muslim Muslimat dicapnya, ya dia bagian dari kami, cuma cabang sono aja. Ya kan? Hati-hati, munafik itu sampai dicabang bergelar rohib, pendetanya Nasrani. Padahal aslinya apa? Munafik. Dan kata Imam At-Tabari tadi apa? Aslun nifaq al-kadzib. Pokoknya kemunafikan adalah kedustaan, bohong. Karena aslinya hasadnya tadi, sampai kemudian najas wala tanajashu. Janganlah kalian melakukan provokasi, provokator. Ya, sebetulnya najas itu istilah jual beli bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ya, jual beli najas itu jual beli yang haram. Kenapa? Karena itu penuh kedustaan. Ya, aplikasinya gini. Umpamanya saya mau jual HP saya ini. Ya. Terus di antara antum ada yang tertarik. Dijual berapa Ustadz HP-nya? Saya jual 1 juta wae lah. Wong yo saya apik kok. Antum yang mau beli melihat kemudian menawar 800 boleh nggak Ustaz? Ini kan sah-sah saja tawar. Tapi ada sosok muncul si C dalam deal-dealan tawar-menawar ini. Saya selaku penjual si A, antum selaku customer atau pembeli si B, ini muncul si C. Dan itu teman saya. Contohnya Mas Bin lah. Mas Bin langsung datang, tapi ada di antara antum. Saya juga cobalah tak lihat HP-nya. Wih, HP masih bagus gini kok. Mbok tawar 800 loh. Saya mau berani saya 1.200.000. Ini masih bagus ini. Saya 1.200.000. Kira-kira antum ke-trigger gak itu? Wih, aku nar 800 malah nek sing nowo sak yuto 200. Padahal mau bukaan pertama kursa yuto opo apik tenan iki. Ya kan? Akhirnya antum bisa ke-trigger. Akhirnya mulai lagi. Sudah Ustaz. Saya jangankan 1.200.000, sudah saya berani membeli 1.500.000. Ya sudah, saya seneng loh. Wong saya nawak nih kursa yuto malah payu sak yuto 500. Sudah deal sudah. No HP bawa sini 1.500.000. Antum pergi baru ana sama Mas Bin mulai hitung-hitungan. Sun Mas Bin ya, ini namanya jual beli najas. Ini haram hukumnya. Ya. Kenapa? Karena saat itu Mas Bin jadi provokator itu. Ya, yang mengeluarkan syubhat-syubhat bagi antum yang mau beli tadi udah nawar 800 malah jadi sak yuta 400. Namanya najas wala tanajasu. Ya. Dan kalau sudah terprovokatori akhirnya apa? Wala tabaghadu, jangan saling membenci. Kira-kira orang kalau sudah diprovokatori, diadu domba, sana kebaikannya ditutupi, yang disampaikan keburukannya, ke sana juga kebaikannya ditutupi, yang dibuka kejelekannya, yang ada apa? Saling membenci akhirnya. Itu karyanya orang munafik itu. Ya, mulai kebaikan-kebaikan saudaranya malah ditutupi, tapi keburukannya yang disampaikan. Ya. Bangun masjid, ya, Masya Allah. Makanya kan kalau kita
berbicara masjid itu kan Masya Allah ya, ini termasuk mukjizatnya Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu ada ayat nomor 18 tapi di dua surat yang berbeda. Yang pertama ada di dalam surat At-Taubah, yang kedua ada di dalam surat Al-Jin. Sama-sama ayat yang ke-18. Kalau di surat Al-Jin ayat 18-nya Allah berfirman, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Sesungguhnya masjid-masjid itu milik Allah. Maksudnya ya karena masjid itu dibangun di atas tanah wakaf. Namanya wakaf menurut Umar bin Khattab yang beliau sampaikan di hadapan Rasul, wakaf itu la tuba'u wa la tuhabu wa la turathu. Namanya harta wakaf itu harta yang tidak bisa dijual belikan, tidak bisa dihibahkan, tidak bisa diwariskan. Itu wakaf. Apa maksudnya kok nggak boleh dijual belikan, nggak boleh dihibahkan, tidak boleh diwariskan? Ringkesnya karena harta wakaf itu tidak bisa jadi hak milik. Karena tiga komponen ini tadi, komponen hak milik, jual beli hak milik, ya kan? Saya beli barang, akhirnya barang itu hak milik saya. Akad hibah, hadiah, saya dikasih dari orang tua saya atau dari saudara saya atau dari kaum muslimin dengan akad hibah menjadi hak milik saya. Waris juga hak milik dari si mayit kepada ahli warisnya. Makanya wakaf nggak seperti itu. Berarti kalau nggak milik, kembali ke siapa? Ya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa annal masajida lillah. Masjid yang dibangun di atas wakaf itu nggak ada hak miliknya. Hak milik perorangan. Meskipun dia masih hidup yang mewakafkan. Wis mewakaf nih masjid ini sudah. Jadi masjid ini milik siapa? Milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma bedanya kalau kaidahnya wakaf asalnya pancet, tapi tasbilul manfaat, mengalirnya manfaat dan pengelolaan itu masih bisa diterima oleh pewakifnya. Ya, antum termasuk yang wakaf di Masjid Al-Ikhlas ini. Berarti Masjid Al-Ikhlas ini milik siapa? Milik antum, milik Allah? Milik Allah. Tapi antum boleh nggak sholat di sini? Boleh apa enggak? Iktikaf di sini boleh? Ikut zakat di sini, kepanitiaannya, ikut kurban di sini boleh. Ikut semua program-program masjid ini boleh. Kenapa? Karena pewakaf pun masih berhak menerima manfaat dari harta yang dia wakafkan. Itulah kenapa masjid nggak boleh dibangun dengan harta zakat. Kenapa? Karena kalau harta zakat itu nggak boleh manfaatnya balik kepada muzakinya. Antum nih udah zakat, tapi dapat manfaat dari zakat, balik lagi dari harta zakat itu boleh apa enggak? Enggak boleh. Ya. Beda dengan wakaf. Kalau wakaf itu si pewakafnya masih boleh mendapatkan manfaat dari wakafnya itu. Cuma enggak bisa menjadi hak milik. Wa annal masajida lillah. Nah. Berarti kalau sudah milik Allah, ya boleh nggak ngeprint, dilarang tidur di dalamnya? Boleh nggak nempel? Ya, Masya Allah. Kalau dulu dilarang tidur
di dalam. Sekarang luweh ngeri lagi, tiduran ora oleh Mas. Lagi masjid sopo. Kalau dulu kan dilarang tidur, oke lah. Saiki ya Allah, ngelurus nih butung ora oleh Mas. Karena dilarang tiduran. No, ora turu tenanane ora oleh kok. Maka kembali, ini masjid milik siapa? Kalau ini milik Allah, maka di surat At-Taubah ayat 18, nah itu supaya kita tahu, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah. Jadi yang memakmurkan masjid, ya, ini innama ya'muru. Nah, saya nasihatkan untuk pribadi dan pada segenap kaum muslimin, istilah takmir itu istilah Qur'ani. Antum harus pede membawa istilah ini. Ya, di tengah-tengah digawe istilah yang lainnya. Enggak salah. Ya, kepengurusan masjid dengan istilah macam-macam. Ya, itu enggak salah secara bahasa. Tapi aslinya istilah takmir itu udah ganteng banget. Itu udah istilah Qur'ani, innama ya'muru. Itu masdarnya menjadi takmir. Itu lafal Qur'ani. Ya. Kalau mau diganti yang lain, ya nggak salah. Cuma kalau ada di Quran kita menggunakan lafal Quran dan mencari keberkahan dari Quran, itu kan lebih barokah lah tentunya. Ini kalau sudah di masjidnya sebutannya takmir, sudah nggak usah dirubah, takmir aja. Ya. Nah, mereka adalah orang-orang yang beriman, mendirikan sholat, ya, iman dengan konsekuensi dan komitmennya dari rukun-rukun iman, salah satunya ya meyakini Allah, meyakini dan mematuhi undang-undangnya. Berarti kalau tahu masjid itu milik Allah, kepengurusannya, pengelolaannya secara syariat ya harus sesuai dengan yang Allah maksudkan. Ya, dikembalikan ini secara hukum boleh atau tidak. Syariat menghalalkannya atau mengharamkannya, kan kayak gitu harusnya. Ya. Jadi alasan duniawi itu kan kita bicaranya teknis. Makanya teknis itu bisa dirembuk bareng-bareng. Jangan langsung tiba-tiba memutuskan sesuatu yang bisa melanggar dari aturan Allah. Contohnya tadi, coba larangan tidur di masjid kira-kira apa? Karpetnya dileri toh, itu kan teknis. Ya, sekarang kalau kita memang adakan larangan itu di tempat hall utama atau bangunan utama untuk sholat, ya berarti kan kita bisa memfasilitasi entah itu di serambinya atau di selasarnya. Silahkan kalau beristirahat, mau tidur, mau nginep sekalian di sini. Itu kan namanya teknis. Jangan langsung pokoknya MMT gawede dilarang tidur atau tidur-tiduran. Gitu. Ya, makanya kita harusnya berbangga itu, bersyukur kita masih punya Istiqlal. Masjid Istiqlal maksudnya. Nah, itu betul-betul menjadi ikon kaum muslimin di Indonesia, oke lah. Ya. Masjid Istiqlal itu ya meskipun mungkin masih ada kekurangannya ya ininya, tapi masya Allah antum lihat itu di salah satu selasarnya atau bagian masjidnya itu masih terbuka untuk tukang beca, ojol, siapapun yang mau rehat di situ, ngeres, mau tidur, nginep situ masih ada. Bahkan di beberapa waktu habis sholat itu ada yang bagi-bagi nasi bungkus, nasi kotak di situ, bukan di hall bangunan utama. Ya, itu teknis, itu dirembuk bareng-bareng. Nah, ini gimana nih? Biar tetap karpetnya terjaga, ya, tidak mudah kotor, ya sudah. Tapi jangan kemudian langsung menyimpulkan pokoknya nggak boleh ada yang tidur
Ini masjid. Ini masjid milik siapa? Wa annal masajida lillah. Nah itu tadi yang diprovokatori oleh Abdullah bin Ubay bin Salul dan kawannya yaitu Ar-Rahib Abu Amr. Bilangnya sih ini masjid, tapi aslinya untuk apa? Memecah belah umat. Itu nanti kalau Rasul izinkan, itu kan akhirnya yang ngisi kira-kira siapa? Itu munafik semua berarti. Pecah kaum muslimin. Cuma kan orang-orang kafir mereka nggak tahu itu, ngertinya masjid itu ya wae muslim. Ya, tapi kok beda ya. Sing kono kok ora nate nang masjid sing kene ora nate masjid nang. Nah, itu mulai terlihat perpecahannya. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasul untuk la takum fihi abada. Jangan sekalipun engkau sholat di dalamnya. Karena sepulangnya Rasul dari Tabuk itu mereka sudah siap itu menerima Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, mempersilahkan untuk sholat. Ya untuk pelantikan tadi itu, grand opening masjid, ternyata masjid Diror. Ya, lah mosok kalah dengan kakek-kakek buyutnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Abdul Muttalib, siapa lagi, Al-Walid bapaknya Khalid, ya, ketika Ka'bah dipugar, direhab, itu saja menyortir harta yang baik yang difungsikan untuk bangun Ka'bah. Hasil perjudian nggak boleh, ya, hasil perzinahan nggak boleh, hasil khomer nggak boleh. Wah, semua harta yang buruk nggak boleh. Padahal mereka musyrik. Itu saja mendirikan Baitullahnya itu dengan maksud mensucikannya. Sampai dalam hal pembangunannya. Orang munafik malah enggak. Ini bangun supaya ngerusak kaum muslimin, berpecah. Makanya sebutannya apa? Masjid Diror. Masjid yang menimbulkan madharat, bukan maslahat. Masjid Diror. Nah ini hati-hati. Ya, jangan sampai hari ini sih banyak macamnya. Gini, masalahnya gini ya. Kita baca ayatnya, kita ambil pelajarannya. Suratnya surat Al-Anbiya ayat 105. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad katabna fiz zaburi mim ba'di dzikri annal arda yarithuha ibadiyas sholihun." Ini sebetulnya ayat ini awalnya, ini secara pribadi ya, liburan kemarin itu saya rodok ditampar sama saudari saya sendiri. Ceritanya gini, ini namanya liburan ya. Ya kita pengen dulan-dulan lah. Antar saudara kita pengen, apa istilahnya itu? Lek dewe kan me time, lek mbek dulur-dulur apa? Ngetem wis ngono ya. Nah itu nanti, wah, kemudian saya bilang harus dolan neng pantai wae. Ya, kalau ke gunung terlalu cedak dari rumah kan. Main ke Sarangan, Tangmangu itu kan dari rumah paling ya sak jam nyandak. Habis itu pantai wae. Sing rodok adoh lah kita bisa safar. Tiba-tiba saya keputusan saya itu dikasih soal balik. Lu mas, dulan pantai koyong ini rame-rame ini gitu, terus mas kuwi jani ya ustad boleh neng kono enek sing gak layak untuk ditonton gimana? Wah, kuwi mas
Oh, dikampleng rasanya mateng gitu. Wis, Masya Allah, ya bener juga ini ya. Akhirnya ya kan, saya ingat ini, kayaknya sih ada ini. Apa, cari-cari dalilnya, ketemu di Al-Anbiya ini. Ya, di ayat yang ke-106 tadi, 105, walaqad katabna fiz zabur. Jangankan di Al-Qur'an, kitab yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Di Zabur itu Allah sudah sampaikan. Sudah ada penyebutan annal ardha yarithuha ibadiyas solihun. Muka bumi ini, mau yang darat, mau yang laut, itu aslinya ini Allah sudah mewariskan, memberikan sebetulnya pengelolaannya kepada hamba-hambanya yang soleh. Ini harusnya menjadi titik balik kaum muslimin yang soleh-soleh untuk bisa memikirkan destinasi wisata yang tidak mengandung maksiat. Kan ini kan wisata alam, mau nggak mau ya gunung, salah satunya pantai. Pantai mesti lebih banyak daripada gunung, karena gunung melelahkan. Wong pengen paling penak is karek dolan natap ya alam indah wis. Cuma masalahnya hari-hari ini yang namanya dolan neng pantai mesti yo rata-rata wisatawannya pakaiannya seperti itu. Padahal harusnya ya kita ini bisa menikmati dan Allah peruntukkan bagi hambanya yang soleh. Tapi kan kita susah soleh untuk berwisata ini kan susah. Berarti ini harusnya ada yang mulai memikirkan ini, investor misalnya, ayo ya kayaknya saya bisa membuka destinasi wisata yang baik lah, mubah setidaknya, nggak usah ada yang haramnya lah, ya kan, yang mubah aja lah sudah, ya, Masya Allah. Sekarang coba antum mau gimana sekarang? Arek neng candi, yo piye? Secara akidah, ya. Neng pantai yo kaya ngono, aurat tok isine. Ya, ya Allah. Mosok balik karo angkringan, coba itu dikelola dengan baik, apalagi masjid, rumah Allah. Ya. Sekarang kalau zaman dulu yang bisa memecah belah jadi diror. Sebelum Rasul, orang-orang masih musyrik tapi fitrahnya dalam mensucikan rumah Allah masih genah. Nggak boleh harta haram dibuat bangun. Sekarang kan lebih parah, lembaga yang haram bangun masjid. Nah itu kan nggak lembah parah itu. Ya, tapi kan kita udah nganggep biasa. Itu masalahnya ya. Kalau merajalelanya maksiat, oke lah, itu termasuk tanda akhir zaman lah. Mau nggak mau akan seperti itu. Tapi setidaknya kita harus punya kepekaan. Ini nggak bener. Ya, ini nggak bener. Oh, gak iso bangun masjid. Akhirnya menyuplai fasilitas masjid. Qurannya dipasok. Ya, sampulnya lembaga haramnya itu nih, ini takmirnya karena tadi nggak amanah billah, ya, nggak punya konsekuensi iman kepada, diterima malah matur nuwun ini, jazakumullah ya atas bantuan. Itu lembaga riba mas, itu lembaga haram, harusnya Qur'annya dikeluarkan itu. Kalau mau setidaknya sampulnya diganti, yang nggak ada brand keharamannya itu, ya, diganti neng Hasbuna apa neng di fotokopi. Tolong iki ana sampul anyar, ya kan, yang nggak ada identitas lembaga yang haram gitu. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pun oleh Allah dilarang untuk memakmurkan masjid dirar. Maka kita pun ada kepekaan di sini, ya. Makanya terkadang loh, kita ini sing sudah disepakati oleh syariat, oleh ijma ulama, yuk kita harusnya ya podo-podo kenceng nggak apa-apa, masuk itu ijma kok. Yang lebih banyak toleransinya, ya,
Dalam bermuamalah, berinteraksi, yo kita yo nggak usah kenceng-kenceng. Boleh setel kendu, jangan dibolak-balik. Sing oleh setel kendu malah kenceng. Sing jelas ijma ulama malah awake dhewe sing kendu lagi piye. Ya. Sudah kalau jelas riba haramnya, ya keburukannya itu menjadi ijma. Berarti kalau ada kaitannya dengan itu ya kita harus sama-sama kenceng. Selagi tidak ada jalan keluar, ya selagi kita bisa keluar dari bersinggungan dengan lembaga-lembaga yang haram, ya kita tidak mendekatinya. Kita cari solusi yang lain. Ya, bukan kemudian kita tasahul atau bermudah-mudahan. Mbok sing iso kendu malah kenceng-kencengan. Malah akhirnya pindah masjid, bangun masjid anyar, lu podo wae iki piye terus. Ya mau disebut diror ya ora penak, itu diror di zaman Rasulullah SAW. Dan yang menyebut diror ya Rasul, pemimpin. Lah sekarang kan nggak bisa. Kayak masjid diror lagi sopong RTW ora. Ya kan? Penyebutan diror itu juga ilmu sendiri itu. Ya, nggak bisa sembarangan. Oh, karena beda paguyuban, beda ormas, kemudian ada masjid, makanya masjid diror itu. Ya, ternyata dari kacamata apa? Dari kacamata ketua organisasiku ya nggak bisa. Ya, penyebutan diror atau tidak itu di ranahnya para ulama dan waliul amir. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan insyaallah masih di takhalluful munafiqin, ya, berpalingnya munafik dari syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam di perang Tabuk. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.